Okey, saya Muhammad Ifan dari kelas IKT 5D akan membahas pada siang hari ini mengenai Muhammad Arqon dengan seometikanya untuk mengungkap rahasia Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita simak baik-baik video ini agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saat kita berbicara mengenai Muhammad Arqon, kita berbicara mengenai seorang cendekiawan Muslim yang dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1928 di Kabilia, Aljazair. Muhammad Arqon dilahirkan dari orang tua yang merupakan seorang tokoh agama di lingkungannya, yakni Kabilia, yang di mana masyarakat di sana merupakan masyarakat yang menganut aliran Sufisme atau orang-orang yang menempuh jalan Sufi. Muhammad Arqon sejak masih kecil sudah dikenal dengan seorang yang sangat pandai dan cerdas. Hal ini dapat kita buktikan saat Muhammad Arqon mampu menguasai bahasa Arab yang menjadi bahasa resmi dari Aljazair. Arqon menempuh pendidikan sekolah dasar di Kabilia yang di mana tempat beliau dilahirkan. Muhammad Arqon selanjutnya menempuh sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Labuan Oran yang di mana terletak di sebelah lautan yang berada di Kabilia. Muhammad Arqon melanjutkan jenjang sekolah tingginya mengambil bahasa dan sastra Arab di Aljazair sampai dengan S1. Tidak hanya sampai di sana, Muhammad Arqon melanjutkan studinya ke Paris Saint-Germain, yakni University of Sorbonne, dari jenjang S2 sampai dengan mendapatkan gelar, yakni gelar besar profesor. Muhammad Arqon terkenal dengan seorang cendekiawan Muslim yang sangat memperhatikan studies Islamik. Hal ini dapat kita buktikan dalam karya beliau yang sangat banyak. Namun karya beliau yang sangat terkenal, yakni The Thinking Islamic, yang berbicara mengenai gimana agama Islam dapat direalisasikan pada zaman sekarang sesuai dengan ajaran Islam yang soleh di kulli zaman wa makan. Maka Arqon berpendapat bahawa kitab-kitab terdahulu itu memang harus kita perhatikan, namun pada zaman sekarang agama Islam harus sesuai dengan konteks kekinian, yang di mana agama Islam harus sesuai dengan soleh di kulli zaman wa makan. Seometika Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad Arqon itu berbicara mengenai gimana Al-Quran memberikan petanda dalam kehidupan manusia, yang sebagaimana fungsinya Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin wa hudal lin nas, yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hidup manusia baik yang beragama Islam maupun yang di luar agama Islam, sehingga nanti Muhammad Arqon akan memberikan contoh seometika ini dengan menjelaskan Al-Quran surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan 7. Arqon menggunakan seometika dalam menafsirkan Al-Quran Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7 itu sangatlah unik. Hal ini dapat kita lihat saat saya pribadi melakukan relevansi antara Muhammad Arqon dengan Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Di ayat 1, 2 dan 3, Muhammad Arqon menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahawa dalam ayat ini ada simbol bahawa manusia itu sadar akan adanya hari akhir. Hal ini dapat kita lihat juga pada saat Muhammad Arqon menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada saat seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tidak langsung bahawa hamba itu meyakini bahawa adanya al-alamin, bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang menguasai alam dunia maupun alam akhirat. Namun saat kita melihat tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu dijelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan yang benci kepada hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha menyayangi hambanya. Sedangkan di ayat 2, Buya Hamka menafsirkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dipuji karena Allah Subhanahu wa taala merupakan seorang khalik dari semua makhluk yang ada, baik itu manusia,
hewan, bumi dan langit dan lain sebagainya. Sedangkan pada ayat 3 Allah Subhanahu wa taala menghitab dirinya yang Maha Pengasih lagi Maha menyayangi hambanya, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh makhluk yang sudah Ia ciptakan. Di ayat 4 Muhammad Arqon menjelaskan bahawa pada ayat ini ada simbol adanya hari akhir yang dibuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan raja dari hari pembalasan. Sedangkan pada saat kita melihat tafsir Al-Azhar pada ayat keempat ini, Buya Hamka menafsirkan dengan mengatakan bahawa di ayat keempat Malik Yaumiddin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua dosa manusia dan kebaikan yang sudah ia lakukan di dunia, baik itu dosa keburukan yang dia lakukan kepada orang tuanya ataupun sesama manusia pada umumnya, atau malah hal-hal baik yang dia kerjakan untuk membahagiakan orang lain. Semua itu pasti akan Allah balas dengan seadil-adilnya. Sedangkan di ayat 5 Muhammad Arqon memberikan simbolis bahawa pada ayat ini manusia sadar akan kesalahan dia dalam melakukan peribadatan. Hal ini yang dapat kita lihat dari nasta'in yang dapat dikaitkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, yang dilanjutkan dengan nasta'in yang artinya dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Hal ini menunjukkan bahawa dalam melakukan beribadah manusia tidak bisa atas keinginan dia sendiri, tetapi ada pertolongan Allah di dalamnya. Sedangkan Buya Hamka menjelaskan ayat kelima ini dengan mengatakan bahawa Allah lah tempat kita beribadah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Mungkin itu sedikit gambaran dari penafsiran Muhammad Arqon menggunakan seometika. Semoga bermanfaat. Muhammad Arqon menafsirkan ayat ke-6 ini dengan memberikan simbol etika di dalamnya. Hal ini dapat kita lihat saat Muhammad Arqon menjelaskan ayat ke-6 ini dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bahawa pada ayat ini seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang kebaikan. Nah, kebaikan inilah simbol etikanya. Saat kita berbicara mengenai etika, kita tidak berbicara mengenai kebenaran atau kesalahan sesuatu, namun kita berbicara mengenai keburukan dan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sedangkan Buya Hamka saat menjelaskan ayat ke-6 ini, Buya Hamka mengatakan dalam tafsirnya Al-Azhar, pada ayat ini manusia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecerdasan, otak yang kuat dalam memahami ayat-ayat Allah, diberikan hidayah sehingga apa? Sehingga hamba itu menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang terakhir, ayat ke-6, Muhammad Arqon menafsirkan ayat ini dengan mengatakan adanya simbol kesadaran manusia akan kejahatan dan simbol dari kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari siratal ladzina an'amta alaihim, permohonan hamba kepada Tuhannya supaya apa? Supaya diberikan kenikmatan dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan simbol kejahatan yang dilakukan oleh manusia terletak pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi alaihim merupakan khitab kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan waladdallin. Amin, yakni jalan kesesatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Buya Hamka menafsirkan ayat ke-7 ini dengan mengatakan ini merupakan bukti bahawa manusia menginginkan jalan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan kesesatan apalagi kemurkaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.